Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Ain. Di sini saya akan membahas mengenai KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi karena KUP ini materinya cukup banyak, saya membagi ke dalam 3 bagian dan ini yang kedua. Untuk bagian kedua ini kita akan membahas SSP atau Surat Setoran Pajak, Pemeriksaan, dan SKP atau Surat Ketetapan Pajak. SSP merupakan sarana pembayaran pajak ya. Jadi kalau kemarin kita belajar di bagian 1 mengenai SPT sebagai sarana untuk pelaporan pajak, maka SSP adalah sarana untuk pembayaran pajak. Dan saat ini sudah menggunakan online, di DJP online kita dapat membayar dengan menggunakan kode ID Billing. Batas waktu untuk pelunasan PPh pasal 29. Jadi setiap penyetoran itu pasti ada batas waktunya, baik itu untuk penyetoran massal maupun penyetoran tahunan. Nah, untuk tahunan sendiri, ketika pajak terutang itu masih lebih besar dibandingkan jumlah kredit pajak, maka akan terjadi kurang bayar. Nah, kurang bayar atau PPh pasal 29 ini harus dilunasi sebelum batas waktu yang ditentukan. Nah, kalau OP, batas waktunya adalah di 31 Maret atau bulan ketiga, dan untuk badan itu pada 30 April atau di bulan keempat, akhir bulan keempat. Mengenai pembayaran, ketika terjadi keterlambatan, maka akan ada sanksi administrasi yang dikenakan. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang KUP, dikenakan sanksi bunga 2% per bulan, di mana bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Jadi walaupun kita cuma terlambat 2 hari misalkan, nah itu tetap dihitung sebagai keterlambatan 1 bulan, yaitu dikenakan 2%. Namun untuk di Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan terdapat perubahan sanksi administrasi ini ya. Jadi nanti kita akan bahas di bagian tersendiri mengenai perubahan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun, mengolah data keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang akan diperiksa. Ya. Fungsinya atau tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan WP, dan yang kedua adalah tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke, ketika Fiskus akan memeriksa, maka dia harus menunjukkan tanda pengenal dan juga surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak supaya wajib pajak yakin bahwa memang dirinya akan diperiksa oleh otoritas yang berwenang. Nah, kewajiban WP yang diperiksa, maka dia harus memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dokumen, kemudian memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa, dan yang ketiga memberikan keterangan yang diperlukan. Ya. Jadi WP di sini harus bersifat kooperatif terhadap pemeriksa. Kemudian di pasal 21 disebutkan adanya hak mendahului. Jadi kalau hak mendahului itu artinya negara punya hak untuk didahulukan dibayarkan pajaknya ketika perusahaan itu sedang mengalami likuidasi ya. Kalau likuidasi kan berarti perusahaan harus membayar hak-hak karyawannya terlebih dahulu, kemudian dia harus membayar pajaknya sebelum dia membayar ke kreditor dan juga ke pemegang saham ya. Pemegang saham itu terakhir. Nah, apa saja yang didahulukan yaitu meliputi pokok pajak dan juga sanksi administrasinya, baik bunga, denda, dan kenaikan. Ya. Nah, hak ini akan hilang jika sudah melampaui masa waktu 5 tahun sejak diterbitkannya surat ketetapan atau putusan. Ya.
Jadi kalau di pajak itu jangka waktu atau batas waktu penagihan daluarsa dan lain-lain itu selama 5 tahun. Oke, ini juga ya daluarsa penagihan selama 5 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan SKP atau surat ketetapan pajak. Jadi SKP ini merupakan produk dari pemeriksaan. Jadi setelah DJP melakukan pemeriksaan, maka akan mengeluarkan SKP atau surat ketetapan pajak. Kemudian dilanjutkan dengan SKP atau surat ketetapan pajak. Jadi SKP ini merupakan produk dari pemeriksaan. Jadi setelah DJP melakukan pemeriksaan, maka akan mengeluarkan SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, SKP ini ada berbagai macam. Ada SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar, kemudian ada SKP LB, lebih bayar, kemudian ada SKPN nihil, dan ada SKP KBT, jadi kurang bayar tambahan. Untuk SKP KB, ada beberapa hal yang menyebabkan kemungkinan dikeluarkannya surat ketetapan pajak kurang bayar setelah di WP diperiksa. Yang pertama adalah setelah diperiksa ternyata pajak yang terutang itu kurang dibayar, ya. Misalnya PPh, PKN, PPNBM itu akan dikenakan bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Kemudian bisa jadi SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Kemudian bisa juga karena hasil pemeriksaan PPN atau PPNBM itu tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenakan pajak 0%, berarti kan kurang ya yang harus dibayarkan. Kemudian PPh pasal 28 dan 29-nya tidak dipenuhi, atau lebih tepatnya yang 29 yang kurang bayar itu tidak dipenuhi. Ya, maka ini akan menyebabkan sanksi-sanksi administrasi seperti yang dapat teman-teman lihat di slide. Nah, SKP KBT, kalau KBT berarti kurang bayar tambahan. Bila DJP menemukan data baru ya, atau data yang semula belum terungkap. Ada data tambahan yang menyebabkan kurang bayarnya itu menjadi lebih besar ya. Ditemukan oleh Fiskus, maka kenaikannya 100%. Jika WP dengan sadar sendiri menyampaikan, maka tidak akan dikenakan kenaikan gitu. Baiklah, dilanjutkan dengan karakteristik SKP KBT. Jadi kalau SKP KBT itu baru bisa dikeluarkan kalau Fiskus sudah menerbitkan SKP sebelumnya. Jadi karena kurang bayarnya lebih besar, maka dikeluarkan SKP KBT. Kemudian ilustrasi data baru. Nah, ini contohnya yang dimaksud data baru yang belum diungkap atau belum terungkap sebelumnya itu apa sih? Yang pertama, misalnya dalam SPT atau laporan keuangan tertulis adanya biaya iklan 10 juta. Tapi sesungguhnya biaya tersebut terdiri dari 5 juta biaya iklan di media massa dan 5 juta sisanya adalah sumbangan atau hadiah. Kita tahu kalau sumbangan atau hadiah itu ketika tidak memenuhi kriteria maka tidak bisa dibebankan gitu. Jadi akan terjadi kurang bayar karena bebannya lebih besar ya. Itu yang sebagai salah satu contoh yang mungkin menyebabkan adanya data baru sehingga butuh SKP KBT. Nah, untuk yang lebih bayar, kalau misalnya hasil pemeriksaan itu ternyata mengakibatkan lebih bayar atau pajak yang dibayar WP itu kelebihan, maka itu bisa direstitusi. Ya, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak atas sesuatu yang tidak terutang pajak, gitu. Jadi kelebihan bayarnya. Kemudian SKPN, nah ini nihil, berarti hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pajak yang terutang yang sudah dibayarkan itu memang besarnya segitu, jadi tidak kurang, tidak lebih. Oke, jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak. Jadi kalau misalnya SKP-nya itu tadi menyebabkan kurang bayar ya atau kurang bayar tambahan, itu harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Kalau terlambat tentu akan ada sanksinya. Oke, demikianlah sekilas mengenai KUP yang di bagian kedua ya. Jadi kita tadi membahas mengenai SSP sebagai sarana pembayaran pajak, kemudian ada pemeriksaan ya, proses pemeriksaan,
Dan yang ketiga adalah tentang SKP, Surat Ketetapan Pajak sebagai produk dari hasil pemeriksaan. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.